Halo guys, welcome ketemu lagi dengan saya ivananwar.id. Nah, di sini saya akan ngulik akun tapi edisinya agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau biasanya saya ngulik akun dengan menggunakan image carousel di sini, dan mulai besok ke depan-depannya untuk ngulik akun ini spesial saya akan bikin di IGTV. Kenapa di IGTV? Jadi gini, jujur, pada saat saya bikin si ngulik akun ini, saya nggak pernah kepikiran kalau ternyata peminatnya bakal sebanyak ini. Jujur banyak banget ternyata yang akhirnya daftar si ngulik akun. Dan kalau misalnya saya bikin di image carousel itu hanya terbatas untuk satu saja setiap minggunya. Bisa-bisa kalau saya gilir tanpa menerima pendaftaran lebih lanjut, itu tahun depan juga belum selesai. Jadi untuk mempercepat proses dan supaya teman-teman lain cepat kebagian juga, setiap minggu saya akan ngulik 3 akun, tapi tidak melalui carousel, melalui IGTV. Siapa aja akan kita ulik akun di minggu ini? Kita akan masuk ke ngulik akun setelah intro berikut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan ngulik ada 3 akun teman-teman kita. Yang pertama adalah @aldem_depraja, kemudian Spider Premium Coating, dan juga @keburu_tua. Kita akan mulai dari aldem_depraja dulu. Oke, Mas Aldem Depraja ini picture profile-nya sebenarnya cukup oke, tapi alangkah baiknya kalau misalnya Mas Aldem Depraja bisa ganti picture profile-nya dengan sesuatu yang lebih stand out, sesuatu yang lebih menonjol, sesuatu yang lebih memang menampilkan Mas Aldem Deprajanya itu sendiri. Jadi benar-benar seperti contoh picture profile saya. Coba kalau kita masuk ke profile saya, nah itu kan memang benar-benar kelihatan ya, stand out dan juga nggak noise. Jadi benar-benar hanya ada saya di dalam gambar tersebut. Coba cari posisi atau pose foto yang berbeda, yang benar-benar stand out Mas sendiri dengan menggunakan background yang tidak terlalu noise. Kemudian kalau kita masuk lagi, kita bahas ke username. Username-nya cukup singkat dan mudah diingat, jadi mungkin ini menggunakan nama pribadi. Kalau kita masuk ke bagian name-nya di sini, Aldem Depraja PST, yang mungkin maksudnya adalah sarjana teknik ya. Nah, perlu diingat ya, name atau display name yang bisa dicari di dalam search-nya Instagram di sini. Jadi ada baiknya kalau misalnya Mas Aldem Depraja ini masukkan kata kunci yang bisa ditargetkan di sini. Misalnya Aldem Depraja strip jasa arsitek, atau mungkin desain dan konstruksi gitu. Jadi pada saat ada orang mencari desain dan konstruksi, ketik di sini maka akan muncul langsung nama Mas Aldem Depraja. Nah, itu bisa lumayan membantu traffic buat orang-orang yang atau calon customer yang mencari jasa desain dan konstruksi. Jadi tinggal bayangkan misalnya posisikan Mas Aldem ini sebagai customernya. Kalau sebagai customer, apa yang akan saya cari? Mungkin kalau saya pribadi mungkin akan cari jasa arsitek, itu yang akan saya cari. Nah, kelihatan kan ada beberapa di sini. Sekarang kita masuk lagi ke bio-nya. Penyedia jasa arsitektur, desain, dan konstruksi bangunan rumah tinggal. Konsultasi lebih lanjut, nomor WhatsApp. Atau, ini rupanya ada link bit.ly. Kita coba lihat, kita klik masuk ke mana, link masuk ke WhatsApp. Kita lihat nomornya sama nggak? Sama ya. Sebelum ngebahas nomor telepon, saya mau ngebahas ini dulu. Penyedia jasa arsitektur, desain, dan konstruksi bangunan rumah tinggal atau konsultasi lebih lanjut. Ini tadi bio-nya ya. Mungkin ada baiknya di sini dimasukkan Mas yang namanya unique selling point di dalam bio-nya, dan juga kemudian produknya apa dan juga lokasi. Oke. Jadi Mas Aldem, 3 unsur ini harus ada di dalam bio-nya Mas Aldem. Saya jelaskan unique selling point, dan ini harus harus taruh di baris pertama. Ini yang menunjukkan apa sih keunggulan dari jasa yang Mas Aldem jual. Saya akan kasih contoh ya, unique selling point itu seperti apa. Ini jadi di sini memberikan keunikan kalau misalnya ternyata Mas Aldem sudah menyediakan jasa arsitek berpengalaman 15 tahun dan spesialisasinya adalah rumah tinggal untuk desain dan juga build.
Jadi masukkan unsur unique selling point-nya. Ini cuma contoh ya, nggak usah ditiru plug, tapi coba pikirkan apa sih unique point dari jasanya Mas Aldam sendiri. Oke, kemudian produk sepertinya sudah terangkum di unique selling point-nya, dan produknya ini sudah ketahuan kalau misalnya memang jasa arsitek design and build. Nah, terakhir lokasi. Kenapa saya bilang perlu lokasi? Karena biasanya untuk jasa-jasa ini ada limitasi lokasi yang ditetapkan. Misalnya gini, saya yang berada di Tangsel, daerah operasi saya mungkin hanya di Jabodetabek. Kalau misalnya tiba-tiba saya dapat order di Surabaya, saya nggak akan ambil karena jauh dari saya. Kecuali mungkin si klien mau ngongkosin saya ke sana gitu. Atau mungkin kalau hanya desain mungkin saya nggak pengaruh kalau misalnya Surabaya atau bagaimana. Tapi kalau misalnya urusan desain and build dan saya harus kontrol Surabaya, saya nggak bisa. Nah, saya nggak tahu apakah itu masuk ke dalam kriteria pertimbangan Mas Aldon dalam mengambil klien. Tapi baik itu jadi pertimbangan atau tidak, tetap lokasi itu mungkin perlu dicantumkan Mas, karena kita bisa memberikan informasi kepada klien kita, dan klien kita juga tahu arsitek ini berbase di mana. Jadi pada saat dia ngobrol, dia sudah tahu, oh ini arsitek dari Jakarta, oh ini arsitek dari Surabaya. Nah, cara lokasinya ini sebenarnya nggak perlu harus taruh di dalam bionya. Jadi kita bisa taruh bio ini untuk sesuatu yang lain sebenarnya. Lokasi bisa ditaruh di mana? Di alamat. Sorry, aku tambahkan satu lagi ya di sini. CTA itu call to action. Mungkin kalau yang belum tahu, ajakan atau suruhan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Di sini bisa kita tambahin juga di bionya untuk konsul. Silakan klik link di bawah. Nah, ini contoh ya. Bandingkan antara ini dengan ini, mana yang lebih bagus? Jadi saya rekap lagi, jangan lupa untuk masukin unique selling point, jenis produknya apa, dan juga CTA, dan juga terakhir adalah lokasi. Kenapa? Minimal saya bilang harus lokasi. Jadi pada saat customer atau calon customer Mas Aldam datang ngelihat, oh ini dari Bekasi, oh ini dekat rumah saya nih. Atau misalnya dia akan bilang, oh ini persis proyek kita di Bekasi. Oke, jadi bikin itu relate. Tapi kalau misalnya jauh bagaimana? Nggak masalah. Dia akan tahu resikonya kalau misalnya chat dengan Mas Aldam adalah chat dengan orang Bekasi. Itu sudah ke filter duluan Mas. Ketimbang dia udah chat panjang lebar, udah nanya 7 kali lebar, 3 hari 3 malam konsul, tiba-tiba pas hari keempat ditanya, Mas di mana? Saya dari Bekasi. Ya, proyek saya di Surabaya. Nggak jadi Mas gitu. Jadi rather than spending your time untuk melakukan terlalu banyak, jadi ini adalah salah satu cara untuk pre-qualification. Jadi misalnya customernya sudah bisa pre-qualification duluan sebelum mulai percakapan dengan Mas Aldam. Berikutnya saya nggak sarankan untuk memasukkan nomor telepon di sini. Kenapa? Karena di Bitly-nya itu Mas sudah mencantumkan nomor telepon juga. Diklik masuk ke WhatsApp. It's a good thing. Bagus kalau misalnya sudah ada link yang klik to WhatsApp. Oke, berarti nggak perlu kan mengulangi dengan mencantumkan nomor telepon di sini lagi. Jadi sayang, lebih baik gunakan batasan karakter di bio ini untuk sesuatu yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke highlight. Di highlight ini masukan saya adalah cantumkan informasi yang relevan untuk produknya Mas Aldam sendiri. Bagus kalau udah mencantumkan for sale, karena kita butuh apa? Kita butuh katalog produk. Dan kita juga butuh contoh-contoh produk yang sudah jadi ada di furniture. Dan This Is Me ini oke, nggak apa-apa sedikit mencantumkan mengenai Mas Aldomnya secara pribadi. Tapi mungkin ada baiknya pada di This Is Me ini cantumkan juga kayak sisi profesionalitasnya Mas Aldam. Dan juga masukkan testimoni di sini. Tambahkan testimoni dari klien-klien yang sudah pernah dihandle sama Mas Aldam sebelumnya. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan juga highlightnya untuk project. Karena misalnya untuk arsitek itu terkait project itu tahu, untuk customernya tahu
project mana yang sudah di-handle itu pengaruh banget Mas. Jadi selain cantumkan testimoni, cantumkan juga di highlight mana saja project yang sudah pernah di-handle oleh Mas Aldam ini. Untuk apa? Untuk menampilkan value dan juga build trust dari calon customer yang akan datang ke akun Mas. Kemudian saran saya Mas, di bio ini dibuatkan cover ya. Oke, kita lanjut ke konten. Kalau dari konten, sepertinya saya lihat Mas Aldam ini mulai bagus untuk coba menampilkan konten-konten yang berkualitas di bidangnya. Jadi di sini kayak sharing mengenai sirkulasi udara di dalam rumah. Oke. Dan di sini juga ada sharing mengenai repost design. Nah, ini daripada sharing di feed, lebih baik Mas sharing di highlight. Jadi di situ bisa dimasukin di highlight itu contoh-contoh desain yang pernah dibuat. Supaya apa? Supaya calon customer yang lihat itu mudah melihatnya. Dia tinggal ngasih tek 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 tek. Oh ada testimoni, oh ada project, oh, ada contoh-contoh desain yang pernah dibuat. Dia bisa langsung tahu dengan cepat ketimbang dia harus scroll ke bawah. Kemudian di sini Mas juga taruh lagi beberapa konten yang mungkin agak teknis bahasanya. Di dalam kontennya ini Mas Aldam ini niche belum jelas. Soalnya kalau saya melihat contoh kecil ya, di konten ini saya melihat Mas Aldam itu share mengenai TV wall background. Ini konten bagus dan ini bisa menyasar calon customer yang memang kebetulan mau merombak rumahnya dengan interior-interior yang baru atau mungkin dengan TV wall background ini. Ini bagus banget. Tapi kalau kita lihat di sini pengetahuan mengenai pondasi tiang pancang atau concrete pile. Nah, di sini kira-kira calon customer Mas akan mau tahu nggak mengenai concrete pile? Atau mau cari atau mau informasi lebih lanjut tentang concrete pile? Enggak. Kecuali sesama arsitek atau mungkin sesama kontraktor. Dia akan baca ini mungkin berguna buat mereka. Tiang panjang atau concrete pile, tapi buat calon customer enggak Mas. Jadi tentukan arah kontennya Mas Aldam itu mau buat siapa, mau buat calon customer kah atau mau buat sesama arsitek kah. Nah kalau misalnya mau selling berarti buat konten yang berkualitas kayak si wall background TV ini yang ditujukan untuk calon customer. Tapi kalau Mas Aldam mau personal branding, kelihatannya memang jago di bidang ilmu arsitek dan kawan-kawan, boleh silakan posting hal-hal seperti ini. Cuman maksud saya adalah pilih salah satu dan tentukan mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling bisa membawa traffic sales. Kalau tujuannya Mas Aldam itu sales ya karena ke dalam akunnya. Oke Mas Aldam, itu saja mungkin masukan dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf atas kritikan saya juga. Misalnya Mas Aldam ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan DM langsung ke saya. Selanjutnya kita akan melakukan ngulik terhadap akun berikutnya, Spider Premium Coating. Oke, saya masuk ya. Oke, sepertinya ini adalah akun untuk coating mobil, detailing, premium coating, peredam mobil, kaca film, car care, WA, Bekasi dan sekitarnya. Oke, bahas satu-satu seperti biasa. Saya mulai dari picture profile dulu. Spider Premium Coating. Nah, ini bagus banget sudah dicantumkan dengan logo di sini ya. Dan logonya jelas terlihat. Walaupun laba-laba tapi mobil ya, itu mungkin nama brandnya gitu. Jadi sudah bagus mencantumkan logo di sini. Kemudian kita masuk ke username dulu. Username-nya Spider Premium Coating. Oke, memang sesuai dengan nama produknya. Kemudian kalau kita masuk ke namanya, auto detailing, kayaknya ini agak ekstrim. Jadi dia tidak mencantumkan lagi nama dari produknya, tapi langsung mencantumkan fungsi dari produknya, yaitu auto detailing. Boleh silakan auto detailing, atau mungkin kadang boleh diganti bervariasi. Dan coba kalau misalnya nggak mencantumkan nama, berarti ini masih muat, bisa dimasukkan beberapa karakter lagi kan, bisa cantumkan juga yang
kata kunci lain yang biasanya akan dicari oleh customer. Saya masukkan di sini auto detailing. Bisa juga dimasukkan juga auto detailing. Kayak gini fungsinya apa? Kayak gini memberikan dua manfaat. Jadi di sini ada dua keyword yang ditanam. Jadi kalau misalnya ada customer yang mencari auto detailing atau premium coating, itu akan muncul dua-duanya si Spider premium coating ini. Tapi ada satu masalah. Kedua kata kunci ini menggunakan bahasa Inggris yang saya agak hindari dalam menggunakan kata-kata berbahasa Inggris. Kenapa? Karena saya takut untuk salah sasaran. Saya takut untuk tiba-tiba yang ketikin keyword ini adalah bukan orang Indo. Bisa jadi orang luar. Bisa jadi si bule dari Jerman atau dari mana gitu yang buka. Jadi saya takut salah sasaran. Jadi saran saya adalah menggunakan bahasa Indonesia di dalam username-nya ini. Campuran bahasa Indonesia atau yang memang menunjukkan kata-kata kunci menggunakan bahasa Indonesia. Apa itu saya kurang tahu. Coba silakan yang punya produknya berekspresi dan berkreasi, apa sih kira-kira kata kunci bahasa Indonesia yang bagus untuk disasar di name-nya ini. Kemudian masuk kita ke bio-nya. Ada bagusnya seperti akun sebelumnya, kalau misalnya bio itu harus memiliki beberapa unsur ini. Di sini unique selling point-nya saya lihat belum keluar, belum ada. Jadi di sini hanya mencantumkan apa sih pelayanan yang diberikan oleh akun ini. Auto detailing, premium coating, peredam mobil, kaca film, car care. Oke, itu jenis pelayanannya atau jenis servisnya. Tapi apa keunggulannya? Apa yang dimiliki sama si Spider premium coating ini yang tidak dimiliki oleh para auto detailing lainnya? Oke, misalnya ini adalah unique selling point-nya. Ini yang perlu dicantumkan di bio-nya. Jadi ketimbang mencantumkan apa jenis pelayanannya, tapi cantumkan ke unikannya. Jenis pelayanan taruh mana? Nanti bisa taruh di highlight, gampang. Tapi cantumkan unique selling point-nya di sini. Kemudian produk, oke, produk sudah dicantumkan juga di sini premium coating. Lokasi sama seperti akun sebelumnya, lokasinya itu masukkan di saat edit profile ada pilihan untuk masukin lokasi. Daripada masukin lokasi di dalam bio, gunakanlah fitur alamat yang ada di bio tersebut. Jadi kita benar-benar menggunakan short bio ini hanya untuk sesuatu yang penting. Begitu juga dengan kontak ini, si WA. WA ini kalau misalnya saya lihat bisa ditaruh di link bio. Kalau sudah ditaruh di link bio, kenapa perlu kita ulangi lagi di sini? Harusnya nggak perlu. Jadi gunakan karakter yang terbatas di short bio ini hanya untuk sesuatu yang penting yang benar-benar diperlukan untuk menampilkan apa sih unique selling point produknya ini dan juga CTA-nya. Misalnya bisa juga CTA, klik di bawah untuk info produk. Menurut teman-teman semua lebih bagus mana ini antara ini? Lebih mengengage mana? Kalau saya pribadi, saya begitu ngeliat ini langsung wah gila, garansi 10 tahun. Gue mau tahu lebih lanjut tentang produknya. Tapi kalau misalnya saya lihat bagian ini, oke, dia auto detail lah kayak bengkel-bengkel auto detailing pada umumnya. Itu yang saya bayangkan. Oke, kita masuk ke si webnya ya, linknya ya. Saya suka banget sama webnya. Ini kelihatan landing page-nya ini cukup terlihat profesional walaupun saya malas baca. Terlihat profesional dan terlihat meyakinkan. Nah, ini nih ada 3 kelebihan yang harus kamu tahu. Cantumkan ini di bio. Ini harus menjadi satu hal pertama yang dilihat oleh calon customernya. Coba kita lihat tombol ini, kalau diklik masuknya ke, turun ke bawah doang. Order sekarang. Oke, masuknya ke WhatsApp kan. Nah, ada baiknya di sini Mas menggunakan link di bio itu yang seperti Linktree atau mungkin BioLinky. Jadi itu bisa mencantumkan 2 link sekaligus. Jadi bisa cantumkan alamat websitenya yang ini, yang landing page-nya, dan juga di bawahnya ada nomor WhatsApp. Jadi karena apa? Kalau Mas taruh di sini, ini nggak bisa diklik Mas. Orang mau ngetikin juga agak susah. Mau di copy paste di Instagram nggak bisa. Jadi dia harus ingetin 0813 itu percuma taruh di sini. Jadi lebih baik bikin di Linktree, masukin satu adalah link landing page-nya ini dan masukin satu lagi link to WhatsApp-nya. Memudahkan orang untuk ngechat. Oke, sekarang kita masuk ke highlight. Di sini ada service, testimoni, before after.
Ini kaca film mungkin maksudnya ya. Dan juga kemudian info. Oke, kita buka ya satu-satu. Saran saya, karena kita akan menghilangkan jenis pelayanan yang di sini, pindahkan di sini di highlight. Jadi di highlight bikin satu highlight lagi yang judulnya itu adalah pelayanan, jenis pelayanan yang dilakukan. Cuman saya agak ambigu ini, service ini adalah maksudnya jenis pelayanan atau servis mobil ya. Kayaknya ini prosesnya deh, proses detailingnya ya. Oke, jadi mungkin namanya berarti jangan servis, mungkin bisa dimasukin kayak detailing proses gitu. Nah, servisnya masukin apa ya, ini auto detailing premium coating pada mobil kaca film. Jadi orang tahu begitu klik sini, oh dia handle ini. Kemudian di testimoninya itu bagus, sudah ada testimoni, tapi sayang cuman ada 2. Saya akan lihat lu customer kok dikit banget. Saya yakin customer pasti lebih banyak dari ini. Jadi coba masukin testimoni yang lebih banyak. Before afternya, perbanyaklah hasil before afternya. Perbanyak kualitasnya, jangan cuma 1. Kalau cuma 1 tidak terlalu meyakinkan untuk para calon customer. Kemudian kaca film. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba ada satu produk kaca film sendiri. Kemudian info. Oke, infonya cukup oke. Tapi saran saya di sini service berubah menjadi proses kaca film, masukin juga ke dalam proses tersebut, dan ini pindah ke service. Testimoni diperbanyak, before after diperbanyak. Dan juga mungkin katalog produknya ya. Jadi misalnya punya produknya selain si Spider Premium Coating ini ada produk-produk lain, misalnya kaca film tipe 3M atau apa, itu taruh juga aja di sini katalog produknya. Jadi supaya apa? Karena orang-orang yang mau beli ini kebanyakan mereka ngecek melalui story, bio, dan highlight sebelum mereka akhirnya turun ke bawah. Oke, sekarang kita ke konten. Saya klik dulu. Hashtag yang nggak nahan. Oke, kalau saya lihat 6 konten pertama. Mohon maaf, tapi kontennya tidak mempunyai konsistensi. Maksudnya konsisten nih, sama seperti akun yang sebelumnya. Ini konten ini harusnya digunakan untuk menyasar customernya. Oke. Dan kira-kira kalau misalnya untuk orang yang suka auto detailing seperti ini, apa sih interest mereka? Tentu pastinya otomotif dong yang mereka suka, karena kayak saya yang punya mobil juga, saya nggak pernah ke auto detailing karena saya tidak terlalu suka dengan otomotif. Saya benar-benar menggunakan itu sebagai transportasi harian saya. Tapi beda dengan orang yang misalnya memang suka dengan otomotif, maka dia akan ngerawat banget tuh mobilnya, dipoles, lebih disayang kali daripada pacar atau istrinya. Nah, jadi kalau misalnya mau menarik banyak calon customer, gunakan konten yang juga bisa menarik mereka, seperti kayak tips-tips otomotif atau tips perawatan mobil atau tips perawatan interior mobil. Jadi supaya apa? Supaya orang-orang yang memang suka dengan mobil dan komunitas-komunitas otomotif itu bisa menjadikan akun ini sebagai referensi dan mereka bisa datang untuk melihat konten yang ada di sini. Ini adalah tempat kita untuk bisa jualan di bagian bio. Ini adalah tempat kita mempromosikan produk kita, dan ini adalah tempat kita mempromosikan semua yang berkaitan dengan produk kita. Dan ini adalah tempat kamu untuk menarik orang dari luar akun kita ke dalam. Jadi konsisten, gunakan konten yang selalu berkaitan dengan, ini sudah berkaitan ya, yang bisa bermanfaat untuk calon customernya. Dan juga mungkin penggunaan hashtag ya. Kayaknya ini sepertinya tidak menggunakan reset dan group hashtag yang proper, jadi tolong gunakan hashtag yang proper dan riset dari hashtag-hashtag yang akan digunakan. Silakan baca ke konten saya, ada mengenai hashtag di highlight. Oke, semoga menjawab. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kritikan. Untuk Mas Spider Premium ini silakan DM saya kalau misalnya ada yang mau ditanya lebih lanjut.
Oke, last but not least, kita akan ngulik akun keburu tua. Saya akan lihat dari profil dulu, profile picture, oke, benar-benar menunjukkan siapa masnya ini dan kemudian juga menunjukkan dengan jelas stand out tanpa background yang noise di belakangnya. Kemudian kalau masuk ke username mudah diingat, keburu tua, oke. Dan di sini mungkin yang perlu diimprove lagi di bagian namanya ya. Ini positivity, ini masih bisa dicantumkan username, bukan username, ini masih bisa dicantumkan nama yang masih related dengan apa akun Mas itu dan membantu carian juga ya. Misalnya di sini di positif, ini saya hapus dulu deh. Oke. Di sini Mas mencantumkan positivity. Ingat ya, ini tuh bisa dicari sama calon customer. Jadi gunakan keyword yang bisa memancing calon customer, misalnya rubah mindset misalnya. Jadi saat ada orang yang ketik rubah mindset, itu akan masuk ke dalam akun Mas Keburu Tua ini karena dia mentargetkan rubah mindset ini di namanya. Jadi masukkan keywordnya ya, tambahin, dan kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Next, bantu anak muda membentuk karakter dan maksimalin potensi dirinya. Posting konten positivity berdasarkan logika. Ini saya suka banget, Mas. Saya suka banget. Kenapa? Ini sudah mencantumkan siapa yang mau disasar dan bagaimana hasil yang didapatkan. Dengan apa? Dengan memposting konten positif berdasarkan logika. Ini saya suka banget bionya. Mungkin dari semua akun yang pernah saya ulik, hanya Mas Keburu Tua ini yang sudah memaksimalkan bionya dengan baik di bidang niche-nya ya. Jadi niche-nya udah jelas, ini untuk anak muda. Dia akan menghasilkan. Jadi buat orang-orang yang follow dia, akan apa yang diharapkan hasilnya adalah membentuk karakter dan memaksimalkan potensi. Ini dapat banget. Oke, sekarang kita masuk next. Saya nggak ada masukan apa-apa untuk di sini. Next kita coba masuk ke linknya. Oke, ini ada link email dan juga ada free ebook. Tapi nggak bisa diklik Mas free ebooknya. Oke, kalau emailnya bisa. Emailnya bisa, tapi free ebooknya nggak bisa. Jadi saran saya kalau misalnya memang free ebook ini udah nggak kepake, coba dihilangin aja. Nggak usah ada di sini. Kalau email, sebenarnya email bisa kita cantumkan di kontak di sini. Kalau nggak salah akun saya pakai email deh. Oh, kalau dilihat dari handphone ya, akun saya itu menggunakan ada tombol emailnya. Jadi manfaatkan saja tombol itu Mas, ketimbang kita bikin link di sini yang menyuruh orang untuk ke email. Mendingan manfaatkan tombol kontak yang ada di bio kalau misalnya hanya untuk email. Dan kalau berarti nggak usah perlu link, kalau gitu ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah perlu link. Jadi malah bagus, ada beberapa analisa yang menunjukkan kalau misalnya akun yang tidak menggunakan link itu dianggap lebih baik oleh IG karena terlihat tidak spammy. Itu malah lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang mau mencantumkan link karena perlu, boleh. Tapi kalau jangan dipaksakan. Kalau misalnya tidak ada link yang perlu dicantumkan, terus akhirnya maksain mencantumkan sesuatu yang nggak penting, nggak usah. Jadi better nggak usah dipakai. Oke, kemudian saya turun ke highlight. Highlight cukup bagus, cukup memberikan informasi yang lebih in-depth mengenai akunnya dan juga memberikan beberapa insight dari rangkuman konten yang ada. Bagus, aku nggak ada masukan di highlightnya dan juga tidak terlalu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya, kalau highlight itu usahakan maksimal 7. Kenapa 7? Contoh punya saya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya kita buka Instagram di desktop, itu maksimal kelihatan 7. Kalau lebih dari 7, saya harus klik sini untuk lanjut selanjutnya lagi. Jadi nggak usah ngerepotin orang untuk melakukan langkah selanjutnya. Jadi kalau bisa tanpa melakukan langkah selanjutnya, dia sudah bisa melihat semuanya. Begitu juga dengan Mas Keburu Tua ini. Masih ada slot 1 loh Mas highlightnya. Kita turun ke konten. Kalau dilihat mah kontennya ini temanya sudah
sudah benar-benar terstruktur ya. Jadi maksudnya tema brandingnya sudah benar-benar konsisten, walaupun sepertinya di bagian sini itu dia agak sedikit merubah konsep brandingnya, tapi nggak apa-apa karena setelah itu mulai konsisten di konsep branding yang baru. Semua orang mungkin ada perubahan dalam konsep branding, itu nggak masalah, tapi yang penting konsisten and stick to it. Nah ini kayaknya sudah konsisten, kita coba masuk. Oke, cukup bagus. Jadi dari konten sih nggak ada masukan. Biasanya menurut saya cukup bagus, memberikan apa namanya, dari sisi tema bagus, dari sisi desain dan branding oke, dan dari sisi niche lumayan mengerucut niche-nya. Jadi dia memang membahas mengenai mindset dan positif mindset untuk anak muda. Untuk Mas Kebro Tua ini masukan saya cuman di name aja di sini. Itu gunakan keyword yang bisa ditarget ini itu untuk menambah traffic yang masuk. Oke, itu adalah ngulik akun kita untuk hari ini. Makasih yang udah nonton semuanya dari awal sampai habis. Semoga di luar dari 3 akun ini yang ikut nonton juga mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan manfaat tentang apa yang harus dilakukan di akunnya. Buat kamu yang memang mau diulik juga akunnya, silahkan jangan lupa klik profil saya, kemudian kalau saya agak beda sendiri ya, jadi kamu harus scroll ke kanan. Nah ini ada bagian ngulik akun, kemudian klik di sini untuk daftar. Oke, daftarkan akunnya dan nanti akan saya ulik dan saya review untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan oleh kamu di akun kamu. Oke, selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal sih. Oke, bye bye semuanya. Sampai ketemu di ngulik akun minggu depan. Thank you.